Halo adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian tetap sehat, tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Mari sebelum kita memulai kebaktian online pada pagi hari ini, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tolonglah kami supaya kami bisa mengikuti dengan baik, dengan sukacita, dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita memujikan hari ini harinya Tuhan sambil bangkit berdiri dan pakai gerakan ya. Dilanjutkan dengan tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik, mari kita mendengarkan dan melihat cerita pada pagi hari ini. Apa ya ceritanya hari ini? Nah, kita akan melihat seorang anak yang masih kecil yang berani membantu pamannya di tengah masa-masa yang sangat sukar. Ayo kita saksikan bersama-sama ya. Menyelamatkan Paulus. Suatu hari Pak Paulus pergi ke kota Yerusalem. Pak Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Yerusalem. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Pak Paulus. Lalu orang Yahudi yang banyak itu ingin menangkap Pak Paulus. Tiba-tiba datanglah pasukan tentara untuk mengambil Paulus dan membawanya ke markas. Orang Yahudi gagal untuk menangkap Pak Paulus karena sudah dibawa ke markas tentara Roma. Tetapi orang-orang Yahudi mempunyai rencana jahat yang ingin menangkap Pak Paulus sendiri. Ada seorang anak kecil yang mendengar rencana jahat orang Yahudi. Anak kecil itu lalu berlari pergi ke markas tentara Roma. Anak kecil adalah keponakan Pak Paulus. Anak kecil itu tidak ingin pamannya celaka. Lalu anak kecil itu bertemu dengan perwira pasukan dan memberitahukan rencana jahat orang Yahudi.
Kepala pasukan itu memerintahkan Pak Paulus untuk segera dipindah ke Kaisarea. Akhirnya malam hari para prajurit melindungi dan bawa Pak Paulus pergi. Keesokan harinya orang-orang Yahudi menunggu dan gagal lagi untuk menangkap Pak Paulus. Jadi dalam cerita tadi siapa saja kira-kira tokohnya? Ya benar, Paulus. Kemenakannya pengawal raja, ya, pengawal raja Romawi. Jadi apa yang bisa kita contoh dari cerita tadi? Kita juga bisa loh seperti kemenakannya Paulus. Gimana caranya loh, saya kan nggak berani seperti itu. Nah, adik-adik, kita bisa menjadi penolong yang berani. Misalnya ketika adik kita menangis di tengah keramaian, kita bisa menenangkan adik kita. Itu suatu hal yang berani, adik-adik. Mungkin juga kita bisa berkata jujur meskipun kita sudah memecahkan barang atau menghilangkan barang atau merusakkan barang dari mama atau dari keluarga kita. Mungkin barang itu adalah barang yang disukai. Kita sudah berani berkata jujur, mengakui kesalahan kita. Mungkin juga kita sudah memberi semangat buat mama kita, buat kakak kita, buat adik kita yang sedang sakit. Kita memberi semangat, melayani mereka. Itu juga sudah menjadi seorang yang membantu, ya, meskipun dalam hal-hal yang sukar. Kita mungkin tidak bisa seperti kemenakan Paulus, ya, melakukan seperti kemenakan Paulus yang mengancam jiwanya juga, ya, di tengah tentara-tentara Romawi, ya. Tetapi kita juga bisa membantu orang-orang di sekitar kita, membantu mereka dengan sukacita, dengan keberanian. Berani berkata jujur ketika nilai kita jelek, itu juga sudah merupakan hal yang berani, adik-adik, ya. Berani dalam hal-hal yang benar. Nah, kalau kita belum bisa melakukannya, tidak apa-apa, ya. Kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Kita meminta Tuhan supaya Tuhan mau membantu kita menghadapi hal-hal yang sulit kita lakukan. Mungkin kita belum berani, ya, tetapi kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa kita supaya kita mampu dan berani berkata jujur, mampu dan berani membantu orang tua di masa-masa yang sulit sekarang ini, ya. Nah, adik-adik, itu adalah hal-hal yang sudah menyenangkan hati Tuhan. Mari sebelum kita menutup ibadah online ini, kita menghafalkan ayat di dalam Efesus 2 ayat 10, ya. Efesus 2 ayat 10, saya akan bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, jangan lupa, ya, menghafalkan ayat hafalan ini dan meminta mama atau kakak atau papa untuk memvideokan, supaya adik-adik bisa ikut ditayangkan pada video minggu yang akan datang, ya. Mari kita menutup ibadah online pada pagi hari ini dengan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami di dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami yang masih kecil ini supaya kami bisa berani untuk membantu pada orang-orang di sekitar kami walaupun dalam keadaan yang sulit dan sukar. Tolonglah kami, ya Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mazmur 27 ayat 1b. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1b. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1b. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sampai jumpa adik-adik, tetap sukacita, tetap semangat, tetap rajin mengikuti ibadah online.